Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anakku yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang cerdas dan hebat, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Materi teks diskusi sudah selesai dan kemarin kita akhiri dengan ulangan harian. Dan sekarang kita lanjutkan yaitu teks inspiratif. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang diperoleh nanti bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif, yaitu KD 3.11. Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan. Berikutnya, mengidentifikasi pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran 1. Mendata isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan yang kedua, menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Cerita inspiratif itu nanti kita harus melaksanakan kegiatan di bawah ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. 2. Menyimpulkan informasi cerita inspiratif. 3. Menelaah cerita inspiratif. Dan yang keempat, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Itu nanti ada pengertian teks cerita inspiratif, unsur-unsur teks cerita inspiratif, ciri-ciri teks cerita inspiratif, dan contoh teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif
Yang pertama yaitu kata inspiratif diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta. Menciptanya nanti bisa berupa mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Berikutnya, teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Teks cerita sering disebut teks narasi, yaitu jenis teks yang di dalamnya terdapat rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sehingga terlihat seperti cerita yang lengkap. Berikutnya, teks cerita mempunyai karakter sebagai berikut. Maksudnya cerita inspiratif ya. Pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Karakter yang kedua, menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. 3. Banyak menggunakan kata berkonflik. Berkonflik ya. Ada awalan dan ada akhiran. 4. Menggunakan kata ulang. Ya, kata ulang ya. 5. Ada unsur pelaku. 6. Terdapat sudut pandang pengarang. Sudut pandang ya, paham saya kira untuk kelas 9. 7. Menggunakan bahasa sehari-hari. Tidak apa-apa karena cerita ya. 8. Kejadian yang disampaikan dalam teks narasi berupa fakta, fiksi, atau gabungan keduanya. Berarti gabungan bisa fakta, bisa fiksi dijadikan satu, tidak apa-apa. 9. Memiliki nilai keindahan. 10. Cerita biasanya menjelaskan kesuksesan tokoh. Kalau sukses menarik ya. Jadi yang baca ikut senang. 11. Menceritakan perjuangan hidup seorang untuk menaklukkan tantangan dalam hidupnya. 12. Menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. 13. Yang terakhir ya, karakter yang terakhir, menjelaskan tokoh, kisah hidupnya, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Ciri-ciri teks cerita inspiratif. 1. Memiliki struktur teks. 2. Memiliki tema. 3.
memiliki alur cerita, saya kira kalian paham semua ya. 4, memiliki pesan yang ingin disampaikan atau amanat itu ya. 5, berbentuk naratif atau berbentuk cerita. 6, menceritakan karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Unsur-unsur teks cerita inspiratif. Unsurnya ya, ini unsur yang ada di dalam cerita atau disebut unsur intrinsik. Kalian sudah paham saya kira ya, kelas 8 aja sudah paham dulu. Sekarang tambah pintar ya. Untuk unsur ada tema, ada tokoh dan penokohan. Saya kira tokoh dan penokohan kalian tahu bedanya ya. Alur, latar, sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Ini anak-anak ada contoh teks inspiratif. Itu nanti kalian baca ya. Yaitu judulnya Berhentilah Mengejek Seseorang. Itu nanti kalian baca biar tahu gimana cara menyusun atau isi dari teks cerita inspiratif ya. Anak-anakku yang berbahagia, demikian penjelasan materi tentang mengidentifikasi informasi teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan kalian memahami dan semoga bermanfaat. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa bertanya melalui WA suara ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.